Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Fathi Muhammad Alfi Salim dengan NIM 1264022021000, Ima Nina Nuraida dengan NIM 1264022021110, dan Mia Yuanita dengan NIM 1264022021119. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai pemekaran daerah mata kuliah Ekonomi Regional dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Dhani Fajrin MPD. Langsung saja, yang pertama yaitu mengenai tendensi pemekaran daerah di Indonesia. Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, pemekaran daerah atau wilayah adalah pemecahan suatu pemerintah baik provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, desa atau kelurahan menjadi dua daerah atau lebih. Pemekaran wilayah pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan munculnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemekaran daerah menjadi kecenderungan baru dalam struktur pemerintahan daerah di Indonesia. Pada tahun 1999, jumlah kabupaten atau kota di Indonesia mencapai 303 kabupaten atau kota. Kemudian pada tahun 2008, jumlah tersebut sudah mencapai 484 daerah kabupaten atau kota. Tujuan pengembangan wilayah. Ada beberapa dari tujuan dari pengembangan wilayah, diantaranya menciptakan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan dan mempercepat pelayanan, melancarkan terjadinya demokrasi, mengembangkan perekonomian daerah, mempercepat pengelolaan potensi daerah, dan menciptakan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Faktor penentu pemekaran daerah. Ada beberapa faktor yang menjadi penentu pemekaran daerah. Di antaranya yaitu yang pertama, timpangnya pemerataan dan keadilan. Pemekaran terjadi karena masyarakat daerah merasakan adanya ketimpangan pemerataan dan keadilan antara daerah yang satu dengan yang lain dalam satu wilayah pemerintahan daerah. Daerah yang dekat dengan pusat kekuasaan seperti ibu kota cenderung lebih mendapatkan perhatian daripada daerah yang jauh dari pusat kekuasaan, sehingga daerah tersebut merasakan adanya ketimpangan pemerataan dan keadilan dari pemangku kekuasaan. Yang kedua, kondisi geografis yang luas dan pelayanan masyarakat yang tidak efektif dan efisien. Kondisi geografis yang luas juga menjadi alasan mengapa pemekaran terjadi. Jika wilayah suatu daerah terlalu luas, maka pelayanan masyarakat dirasa menjadi tidak efektif dan efisien. Yang ketiga, perbedaan civil society yang berkembang di masyarakat. Alasan lain yang melatar belakangi pemekaran daerah adalah adanya perbedaan kultural atau budaya, di mana pemekaran daerah terjadi karena dianggap ada perbedaan budaya antara daerah yang bersangkutan dengan daerah induknya. Yang keempat, iming-iming intensif fiskal. Iming-iming intensif fiskal merupakan alasan yang sering digunakan oleh pemegang kekuasaan untuk melakukan pemekaran daerah. Intensif fiskal tersebut antara lain adanya anggaran tersendiri dari pemerintah pusat yang terpisah dari pemerintah daerah induk. Sebagaimana diketahui, daerah yang dimekarkan akan mendapatkan anggaran dari daerah induk selama 3 tahun dan mendapatkan dana dari pemerintah pusat. Yang kelima, status kekuasaan. Alasan lain dilakukannya pemekaran
adalah keinginan elit politik untuk memperoleh status kekuasaan baru atas daerah yang dipimpinnya. Untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan di daerah otonomi baru hasil pemekaran daerah, maka dibentuk aparat pemerintah daerah baru. Hal ini mendorong para calon pemegang kekuasaan di daerah otonomi baru untuk mempercepat pelaksanaan pemekaran daerah. Kebijakan dan prosedur pemekaran daerah. Yang pertama, konsep pemekaran daerah. Konsep pemekaran daerah menggambarkan bagaimana pembentukan wilayah administrasi baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam perjalanannya, persoalan batas wilayah di daerah pemekaran tidak bisa terhindarkan, bahwa maraknya kasus sengketa batas wilayah dipicu oleh salah satunya ketidakjelasan batas-batas wilayah administratif antar daerah otonomi baru dengan wilayah lama. Yang kedua, solusi pengaturan daerah pemekaran yang dianggap gagal dalam melaksanakan otonomi daerah. Faktor-faktor yang menyebabkan suatu daerah gagal melakukan otonomi daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kinerja aparatur pemerintahan daerah. Yang kedua, usia penyelenggaraan pemerintahan satu daerah yang akan dimekarkan. Yang ketiga, longgarnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah. Yang keempat, motivasi pembentukan daerah melalui pemekaran yang salah. Demikian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.